وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Agen Travel Umroh bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a innaka anta 'alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Para pendengar dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan untuk kita semuanya. Kembali lagi di kajian rutin kita di fikih akhlak dan muamalah di siang hari ini, dan insya Allah tema yang akan kita ambil adalah iman dengan takdir dan perilaku. Ya, kita tahu bahwasanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini punya pengaruh terhadap perilaku dan aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Bahkan punya pengaruh terhadap karakter kita. Beliau di sini mengatakan sabaqa an bayyana anna hunaka irtibatan wathiqan wattisalan qawiyan baina husnil khuluqi wal imani billah. Beliau katakan sebelumnya sudah kami jelaskan ada hubungan yang kuat ya antara karakter yang baik ya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya hubungan yang erat dengan perilaku yang kita lakukan setiap hari dan juga karakter pribadi kita. Wa anna hadha yatanasabu tardan fakullama qawiyal imanu billahi wazdada hasunatil akhlaqu wasamat. Ya. Dan keserasian ini berlaku umum. Ya, berlaku umum. Ketika keimanan tersebut ya semakin kuat ya, dan bertambah, maka perilaku dan akhlak kita pun semakin bagus.
Ya, wa kadzalika lisairi arkanil imani ta'thirun fi husnil khuluq. Begitu juga dengan semua rukun-rukun iman. Ya, semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, itu semuanya punya pengaruh ya dengan kebaikan akhlak kita. Waqad qaddamtu syai'an min atharil imani bil yaumil akhir ala husnil khuluqi min qabl. Sebelumnya saya juga sudah jelaskan ya pengaruhnya iman ya dengan hari akhir terhadap akhlak seseorang. Wa usyiru hina isaratan sari'atan ila atharil imani bil qadari ala husnil khuluqi wa ala ta'ammulati ma'al mu'minin. Ya, di sini saya akan memberikan isyarat secara cepat ya ringkas akan pengaruh iman terhadap takdir ya terhadap apa? Terhadap karakter seseorang dan juga perilaku dia terhadap mukmin yang lainnya. Wal imanu bil qadari yurithu tuma'ninatan lil qalbi wa hudu'an lil bal. Iman terhadap takdir itu akan melahirkan ketenangan di jiwa, ketenangan di hati, wastiqraran lin nafs, wa syaja'atan wa iqdaman wa iqraran lil haqqi wa ibtalan lil batil. Menjadikan orang itu tenang jiwanya. Ya. Punya keberanian, punya ketetapan untuk mengatakan yang benar dan mengatakan yang batil. Jadi dia bisa mengatakan teguh ketika mengatakan yang benar dan menolak kebatilan. Wa amma kaunul imani billahi yurithu hudu'an ya. Kalau kita berbicara tentang bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa melahirkan ya ketenangan di hati, warahatan lil bal ya. Ketentraman juga di jiwa, fakama qala ta'ala, dan ini sudah disebutkan sebagaimana firman Allah, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Ya. Apapun musibah yang menimpamu, ya, tidak ada musibah apapun yang menimpamu melainkan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, di sini poinnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjuki hatinya. Yaitu apa? Allah akan terangi hatinya, hatinya menjadi tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya. Dan juga di firman-Nya yang lainnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ya, tidak ada satupun musibah di bumi maupun di jiwa kita, ya, yang mengenai diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tercatat ya sebelum Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal tersebut itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengetahui bahwasannya takdir yang menimpa kita, ya, itu sudah ada ketetapannya sebelum takdir tersebut terwujud. Ya, sebelum takdir tersebut terwujud. Ya, tujuannya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahu hal ini? Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Ya, supaya kalian itu tidak putus asa terhadap apa yang sudah luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak membangga-banggakan apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Ya, Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah itu tidak menyukai orang yang dia tuh berlaku sombong dan membanggakan diri. Ya, fa idza kana syakhsu hadi al-qalbi mustarihal bali in akasa dzalika ala ta'amulatihi ma'an nas. Ketika seorang itu ya punya ketenangan hati, ketenangan jiwa, maka hal tersebut itu akan tercerminkan pada aktivitas dan perilakunya dengan orang lain. Fafarqun baina man yata'amalu ma'an nasi wa huwa qalikun muttaribun khaifun wajilun. Ya. Maka beda sekali orang yang dia itu apa? Ketika dia berperilaku, dia bermuamalah, ya, berinteraksi dengan orang lain, dia dalam keadaan jiwanya nggak tenang, takut, malu. Ya. Wa baina man yata'amalu ma'ahum wa huwa hadi'ul qalbi mustarihul bal. Ya.
Bedakan antara orang yang dia itu ketika dia berinteraksi, hatinya tenang, jiwanya tentram, ya, maka pasti akan ada apa? Perbedaan ketika interaksi itu dilakukan oleh dua orang yang berbeda tadi. Ya. Fal akhiru yattakhidhu qararat sahihah wa rasyidah. Ya. Orang yang terakhir, yaitu orang yang dia itu ketika beraktivitas, dia interaksi dengan orang lain, ya, dia hatinya tenang, jiwanya tentram, maka di sini dia memiliki apa? Qararat sahihah wa rasyidah. Dia punya ketetapan-ketetapan dan ketentuan yang bagus. Ya, adapun yang pertama, ya, orang yang dia itu bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain dalam keadaan hatinya itu ragu-ragu, goncang, ya, banyak pikiran, maka yang seperti ini apa? Amruhu dauman fi syatat. Ya, orang yang muamalah yang seperti ini apa? Seringnya apa? Menimbulkan perpecahan. Ya, menimbulkan perpecahan. Wanzur ila ahlil kufri wa sya'nihim fi sulhil Hudaybiyah. Coba kita lihat apa itu keadaan orang-orang kafir, ya, pada kejadian sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan mereka, ya, ketika melakukan perdamaian? Padahal perdamaian seharusnya itu membawa ketentraman, tapi ternyata apa? Hati mereka tidak mendapatkannya. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan itu di surat Al-Fatih. Ya, Allah berfirman, "Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah." Ya, ketika orang-orang kafir itu, ya, mereka menjadikan hati mereka itu kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, kesombongan yang mempertahankan nasab mereka. Ya, meskipun keluarga mereka itu salah, ya, inilah kesombongan, ya, sehingga menjadikan mereka itu nggak tenang. Ya, padahal mereka apa? Melakukan perjanjian perdamaian. Dan ini berbeda dengan keadaannya orang yang beriman. Wa fil muqabili unzur ila sya'ni Rasulillah wa sya'nil mu'minin. Ini sangat berbeda sekali dengan keadaannya Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Ketika apa? Mereka melakukan perdamaian Hudaybiyah. Allah sebutkan fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Ya. Ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, Allah berfirman di surat Al-Fatih juga, ya, fa'anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangan kepada siapa? Kepada Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah wajibkan kepada mereka itu kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka itu berhak untuk memiliki kalimat takwa tersebut. Ya. Jadi apa di sini sangat berbeda sekali, ya, interaksi atau perilaku orang yang kafir dengan perilakunya orang yang mukmin. Ya, orang kafir perilakunya tidak didasari keimanan, sedangkan orang mukmin perilakunya itu didasari oleh keimanan. Sehingga yang timbul dari perilaku tersebut, ya, sehingga keimanan tersebut, ya, perilaku yang timbul dari keimanan ataupun tidak tadi itu sangat berbeda. Ya, ketika perilaku itu tersebut itu muncul dari keimanan, maka memunculkan kebaikan. Tapi ketika perilaku tersebut muncul dari kekufuran, ya, bukan dari keimanan, maka itu pun juga akan menjadikan masalah, ya, menjadikan masalah. Wanzur ila ma'alatil umur. Ya, cobalah kita lihat, ya, akibatnya. Falhamdulillahi kanatil aqibatu litaqwa. Ya. Maka pujilah Allah Subhanahu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya akibat yang baik itu adalah akibat yang diakhiri dengan ketakwaan. Ma anna ba'dhu sahabati ridwanullahi kana ya'ba wa yarfudu ashaddal iba wa rafad ma yasduru minal kufar. Ya. Padahal apa? Para sahabat waktu itu apa? Mereka itu benci, menolak, ya, nggak terima apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, tapi ternyata apa? Akibat yang baik itu memang berasal dari ketakwaan. Allah mengatakan fa'alima ma lam ta'lamu. Ya. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan apa? Setelah itu apa? Kemenangan yang dekat.
Jadi setelah itu, ya, kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan. Jadi ketika mereka itu melakukan sulhul Hudaybiyah, ya, sulhul Hudaybiyah, karena itu dilandasi oleh keimanan, mereka pun tetap tenang, tidak khawatir. Dan akhirnya, ya, endingnya mereka pun mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kafir mendapatkan kerugian. Ya. Wanzur ila hadhil hasrati allati ja'ala Allah fi qulubil kafirin. Coba kita lihat, ya, kerugian yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di hati-hati orang-orang kafir itu. Ya, lamma jahilul amra kafaru bil qadar. Ya, yang mana mereka itu tidak mengetahui perkaranya dan mereka mengkufuri takdir, mengingkari takdir. Allah sebutkan di firman-Nya di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu jangan seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu huzzal. Ya, yang mana mereka itu berkata kepada saudara-saudara mereka, yaitu orang kafir, idza darabu fil ardi, ketika mereka itu melakukan perjalanan safar, aw kanu huzzan, atau mereka itu melakukan peperangan, law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ya, kalau seandainya mereka itu yang melakukan perjalanan, mereka yang dia itu berperang, mereka itu tetap bersama kami, mereka tidak akan mati. Ya, mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hal tersebut, mereka mengatakan hal tersebut tujuannya untuk apa? Untuk semakin menambah, ya, penyesalan yang ada di dalam hati mereka. Mereka lupa padahal siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Allah mengatakan wallahu yuhyi wa yumit. Ya, sejatinya Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Ya, kalau memang apa itu safar, orang itu berperang, kalau memang takdirnya mati, ya mati. Ya. Kalau takdirnya hidup, ya hidup. Ya. Itulah keyakinan seorang mukmin. Ya. Tidak ada yang dia khawatirkan. Karena setiap takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, telah tentukan, ya, itu pasti yang terbaik untuk seorang tersebut. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, apa yang kalian kerjakan. Fa idza ayqana al-mar'u bidzalika wa ayqana anna al-umura muqaddarah. Kalau seorang itu yakin dengan hal tersebut, bahwasanya segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ayqana anna al-umura muqaddarah, dan semuanya itu ditakdirkan. Wa ayqana fi babir rizq, dia yakin dalam masalah rizki. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, kalian keluarkan, sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan gantinya. Ya. Kalau orang dia itu yakin dengan takdir, ya, maka dia akan yakin dengan rezeki itu. Apapun yang kalian infakkan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebaik-baik yang memberikan rezeki. Fahina idin sayuqaddim ala it'amil masakin wa ikramil adyaf wa i'anatil muhtajin. Ya. Ketika orang itu yakin apa yang dia infakkan itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak ragu-ragu lagi untuk memberikan makan orang miskin, ya, terus juga menjamu tamu, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Sehingga di sini dia akan apa? Sayuktasahina idin bi khuluqil karam. Ya, maka di sini dia akan memiliki apa? Memiliki akhlak dermawan, ya. Fa yahmaduhul khaliq, maka Allah pun juga apa? Memujinya. Wa yahmaduhul khalqu kadzalik, dan orang-orang pun juga apa? Memujinya. Wa kadzalika law alima anna khazain kulla syai'in biyadillah. Ya, begitu juga kalau orang tersebut itu yakin, ya, dengan takdir tadi, dia tahu bahwasanya segala perbendaharaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muntahal umur ilaihi, dan akhir dari segala perkara itu hanya akan bermuara pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahi khazainus samawati wal ard. Ya, milik Allah lah perbendaharaan yang di langit maupun di bumi. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu.
Ya, tidak ada sesuatu apapun melainkan di sisi kamilah perbendaharaannya. Wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Dan kami tidak akan menurunkan kecuali dengan takaran yang sudah ditentukan. Ya, kami tidak akan menurunkannya. Ya, kecuali dengan takaran yang sudah ditentukan. Fa hina idin la yudhilla nafsahu kabirul idlali amaman nas. Kalau orang itu tahu bahwasanya rezekinya itu di Allah Subhanahu wa taala, semua perbendaharaan, apa yang dia inginkan semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu orang itu tidak akan menghinakan dirinya di hadapan manusia. Ya, wa sayahfadhu ma'a wajhihi 'indahum, dan dia akan menjaga wajahnya dari mereka. Wa kadzalika falan yarza'uhum fi malihim fa inna an-nasa fil 'adati yakrahuna as-sa'il wa yuhibbuna al-mu'ti. Ya, maka di sini mereka pun juga apa? Ya, tidak akan menghinakan diri untuk harta manusia itu. Ya, karena manusia itu, ya, kebiasaan mereka itu, biasanya manusia itu yakrahuna sa'il. Mereka itu membenci orang yang meminta. Wa yuhibbunal mu'ti, dan menyukai orang yang suka memberi. Ya, tapi kalau orang itu suka minta itu mereka benci. Dan mereka lebih menyukai orang yang suka memberi. Makanya Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa idza alimal muslimu anna dzaka'a wal ilm. Begitu juga dalam masalah kecerdasan, ilmu, pemahaman. Semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah lah yang memberikan hikmah, pemahaman, kecerdasan, ilmu kepada orang yang dia itu kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah turunkan kepadamu Muhammad kitab dan hikmah, yaitu sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarimu apa yang kamu sebelumnya tidak mengetahuinya. Jadi yang namanya ilmu, pemahaman, kecerdasan itu semuanya dari Allah. Begitu juga Allah kabarkan tentang masalah Nabi Dawud, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Kami mengajarkan Nabi Dawud itu apa? Cara membuat baju besi, ya, untuk kalian. Begitu juga dengan Talut, ya, rajanya Bani Israel, ya, di zamannya Nabi Musa itu, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, ya, dan kami berikan karunia, tambahan, kelebihan kepada Talut, ya, dalam sisi apa? Dalam sisi ilmu dan juga fisiknya, ya. Makanya Nabi SAW juga apa? Meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu, pemahaman, kecerdasan itu memang takdir dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang masalah Nabi Khidir, ya, fawajada 'abdan min ibadina, ketika Nabi Musa dan juga apa? Hulamnya, ya, budaknya itu, pembantunya, dia menjumpai seorang hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami memberikannya apa? Ilmu dari sisi kami. Ya, ini Khidir itu bisa menjadi seperti itu karena memang apa? Karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini apa? Dikuatkan juga dengan perkataan Khidir kepada Musa, ya Musa inni ala ilmin min ilmillah. Wahai Musa, sungguhnya aku ini memiliki ilmu dari ilmunya Allah. Wa 'allamanihi la ta'lamuhu. Allah Subhanahu wa taala itu mengajariku suatu ilmu yang kamu itu enggak tahu. Wa anta ala ilmin min ilmillah. Engkau juga berada di engkau juga memiliki ilmu dari ilmunya Allah. 'Allamakahullah, ya, 'allamakahu la a'lamuhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengajarimu, ya, sesuatu yang aku pun juga tidak mengetahuinya. Jadi apa? Punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendoakan Ibnu Abbas, ya, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, berikanlah dia itu pengajaran, pemahaman kepada kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, dalam satu riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, faqihkanlah, ya, pahamkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama, dan ajarilah dia itu takwil, yaitu tafsiran, ya, menjelaskan dalam
Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi seorang faida alimal muslim dzalika, ketika seorang muslim itu tahu bahwasanya kecerdasan, pemahaman, ilmu semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari dirinya pribadi, maka wa fahimal adqiya wal maharatu fi a'malihim annama hum fihi min dzaka wa ma bihi min maharatin wa ma hazu min tafawuqin wa darajat. Ketika orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mahir, yang spesialis dalam kerjaannya, mereka mengetahui bahwasanya kecerdasan yang mereka miliki, kemahiran yang mereka miliki, ya, dan juga prestasi yang mereka dapatkan, kullu dzalika minallah, ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Idza alimu dzalika, ketika mereka itu tahu hal tersebut, ya, mereka memahaminya, tawadhu li khalqillah, ya, maka mereka akan bersikap tawadhu, rendah diri kepada makhluk Allah yang lainnya. Wa khafadhu lahumul janah, dan mereka pun juga apa? Berlemah lembut kepada mereka. Wa dzakaru anna alladzi a'tahum qadirun ala salbi ni'amihi minhum. Ya, dan mereka tahu, ya, bahwasanya yang memberikan kepada mereka kemahiran, ilmu, kecerdasan itu mampu untuk mencabut nikmat tersebut dari mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Ya, wala in syi'na, dan jika kami itu mau berkehendak, kami bisa menghapuskan, menghilangkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Ya, apa yang sudah kami wahyukan kepadamu, apa yang Allah sudah ajarkan, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, itu sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghilangkannya. Ya, fahina idin sayas'aluna rabbahum dawama ni'amihi wa yata'awwadzuna min zawaliha. Kalau ketika kita itu mengerti hal tersebut, maka kita itu akan terus meminta kepada Allah supaya nikmat tersebut itu terus terjaga, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya nikmat tersebut. Wa sayuhsinuna ila khalqillahi syukran li ni'amillah, dan orang yang merasa seperti itu, dia akan berbuat baik kepada makhluk Allah yang lainnya sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa sayatawadhu'una lil khalqi ayyama tawadhu'in, ya, dan mereka akan apa? Akan berperilaku rendah diri kepada makhluk yang lainnya, ya, karena mereka apa? Merasa bahwa saya memang apa? Itu bukan dari dirinya pribadi, melainkan hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Begitu juga ketika orang itu memang apa? Mengetahui, ya, bahwasanya apa yang menimpanya itu melainkan apa? Melainkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Ya, katakanlah apapun yang menimpa kami, ya, melainkan itu semuanya sudah ditetapkan. Ya, Allah sudah tetapkan untuk kami. Ya, itu yang dikatakan oleh seorang muslim. Ya, katakanlah la yusibana, tidak ada suatu apapun yang menimpa kami, melainkan itu semuanya sudah apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Begitu juga dengan firman Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, apapun musibah yang menimpa itu semuanya dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Idza alima dzalika kullah, ya, ketika seorang itu mengetahui hal tersebut, takallama bil haqq wa lam yahsha fillahi laumata laim. Orang yang dia itu tahu bahwasanya apapun musibah yang menimpa dirinya itu semuanya memang takdir, ya, itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang itu berani mengatakan yang benar. Dia nggak akan takut terhadap celaan siapapun. Wa angkarul munkara, dia akan mengingkari yang mungkar. Wa amarul bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang baik. Ya, wa dakhala fi idadi syuja'anil bawasil, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang pemberani. Ya, fa ahabbahul khalqu ba'da hubbil khaliqi lahu, maka manusia akan mencintainya setelah Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa idza alimal abdu anal arzaqu muqaddarah, ya, maka di sini ketika seorang itu
paham, mengerti bahwasanya yang namanya rizki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah itu meluaskan rizki dan juga apa? Mengurangi rizki ya bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Sebagaimana firman Allah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rizki bagi yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan juga apa? Menguranginya, mempersempitnya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya mengetahui dan juga melihat hambanya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian itu, ya, dan juga mereka. Jadi mereka punya jatah rizkinya masing-masing, tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan apa? Kesalahan yang sangat besar. Ya. Allah juga berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Ya. Adakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang bisa memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Bahkan para malaikat pun juga apa? Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencatat rizki seorang hamba ketika seorang itu di perut ibunya. Ya. Perut ibunya. Jadi nggak usah kita kesulitan di situ. Ya, kita merasa bahwasanya harus begini dan harus begitu. Karena yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan nggak akan bisa berubah. Ya, nggak akan bisa berubah. Makanya ketika Ummu Habibah, istrinya Nabi SAW, itu minta kepada Allah, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa apa? Berdoa supaya umurnya itu ditambah, ya, umur bapaknya, umur saudaranya ditambah. Ya. Maka Nabi SAW menasihati Ummu Habibah, qad sa'altillaha li ajalin matrubah. Ya, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu li ajalin matrubah, untuk ajal yang sudah ditentukan. Ya, ketentuan umur yang sudah ditentukan itu kamu minta. Minta apa? Minta ditambah. Ya. Minta ditambah. Wa ayyamin ma'dudah. Ya, ayyamin ma'dudah, hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah apa? Kalau kita itu sudah tidak bisa mengamalkan sesuatu di hari tersebut, ya sudah, nggak bisa kita ulangi kembali, nggak bisa kembali lagi. Wa arzaqin maksumah, dan juga apa? Rizki yang sudah Allah tetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, ya, rizkinya 100, ya 100, nggak akan berubah menjadi 150. Allah sudah bagikan rizkinya seperti itu, nggak akan berubah rizki itu. Mau kita banting tulang bagaimanapun, ya, kalau rizkinya seperti itu, ya akan seperti itu. Ya. Ya. Jadi di sini yang diingatkan Nabi SAW, di sana itu ada takdir, yang namanya takdir yang dia itu takdir mubrom. Yaitu takdir yang dia itu tidak dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan seperti itu. Ya, contoh di antara takdir mubrom itu adalah takdir tentang masalah kematian. Di mana kita meninggal, bagaimana kita meninggal, kapan kita meninggal. Maka ini tidak bisa kita pilih. Kita nggak ada pilihan di sini. Ya, dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, ini pun juga apa? Takdir mubrom. Ya, takdir yang kita itu nggak bisa pilih. Ya, takdir-takdir yang seperti ini, begitu juga dengan rizki. Ya, ini adalah takdir yang dia itu mubrom. Ya, tidak dikaitkan dengan
kehendak kita, pilihan kita. Saya pengennya rezekinya 1 miliar, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Maka di sini Nabi SAW bukan tidak boleh kita itu apa, tapi apa di sini ya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya itu apa, percuma. Ya. Ada doa yang lebih baik daripada itu. Ya. Ada doa yang lebih baik daripada itu. Itu doa untuk apa? Doa minta apa? Minta diselamatkan dari neraka, minta apa itu? Minta dihapuskan dosanya. Itu yang lebih baik. Ya. Daripada kita itu minta apa? Minta umurnya ditambah. Ya. Padahal umur sudah ditentukan. Ya. Berbeda kalau misalkan kita minta umurnya ditambah untuk melakukan kebaikan. Maka di sini substansinya yang diminta, bukan umurnya. Ya. Maka yang seperti ini boleh-boleh saja sebenarnya. Ya, tapi Nabi itu lebih mengarahkan kepada doa yang lebih utama. Makanya di sini Nabi mengatakan la yu'ajjila syai'an qabla hillihi. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Tidak akan. Karena semuanya itu sudah ada waktunya. Kalau memang rezekinya 1 juta itu dapatnya seminggu kemudian, minggu depan, ya akan minggu depan dapatnya, tidak akan bisa dimajukan. Ya, tidak akan bisa dimajukan. Kalau kita dapat solusinya itu minggu depan, ya minggu depan dapat solusinya. Seperti itu. Au yu'akhiru syai'an an hillihi. Atau Allah Subhanahu wa taala itu menunda, Allah tidak akan menunda sesuatu ketika waktunya sudah jatuh, ya. Ketika waktunya sudah apa? Sudah ditentukan. Waktunya saat ini tidak akan bisa ditunda. Ya. Itulah takdir yang namanya takdir mubrom. Ya. Kita tidak ada apa? Tidak ada pilihan di situ. Ya. Saya pengennya ditunda, saya pengennya dicepatkan, nggak bisa. Ya. Karena takdir yang seperti ini, ya, ini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu kadang itu bercapek-capek ya meminta untuk mengubah takdir yang sudah mubrom. Ya. Takdir yang sudah mubrom. Sudah ditetapkan, sudah diketok palu seperti itu, nggak akan bisa. Ya. Mau kita paksakan maka kita akan apa? Kepikiran dan kita akan nggak tenang sendirinya. Makanya di sana apa? Kalau takdir-takdir yang sifatnya itu mu'allaq, takdir yang dia itu dikaitkan dengan sebab, ya, dikaitkan dengan ikhtiar, ya, usaha makhluk, maka ini bisa berubah dan itu bisa dirubah dengan apa itu? Dengan doa. Kalau takdir-takdir yang seperti ini bisa dirubah. Contohnya seperti takdir apa? Ya, takdir untuk apa? Untuk usaha, ya, berusaha, ya, takdir untuk mendapatkan apa itu? Pekerjaan, takdir untuk jodoh, ya. Maka yang seperti ini ada usahanya, ya. Takdir untuk apa itu? Menang lomba. Ya, takdir untuk mendapatkan prestasi, takdir untuk mendapatkan jabatan, ya, popularitas yang seperti ini, takdir-takdir yang seperti ini bisa dirubah, ya, dan itu bisa apa? Kita berdoa di situ. Tapi kalau takdir yang sifatnya mubrom, ya, yang itu sudah apa? Sudah Allah patenkan, ya, tidak ada usaha kita di situ. Ya. Ataupun ikhtiar kita dan keinginan kita di situ, maka itu nggak bisa dirubah. Ya, itu tidak bisa dirubah. Ya. Makanya di sini apa? Nabi SAW itu apa? Memberikan pengarahan, ya.
bukan nggak boleh, ya, bukan nggak boleh untuk berdoa untuk takdir mubrom itu. Tapi lebih kepada apa? Nabi mengarahkan untuk yang lebih baik, ya. Karena kalau kita doa di situ, ya, itu nggak akan berubah. Nanti malah kita akan apa? Kita yang akan kesal sendiri, kenapa saya berdoa begini kok nggak berubah, ya, nggak akan berubah. Misalkan orang itu Allah tetapkan umurnya 60, ya dia berdoa supaya dimatikan umur 70, ya nggak akan bisa. Makanya Nabi mengarahkan apa? Mengarahkan pada doa yang lebih bermanfaat. Ya. Inilah apa itu ketika seorang itu mengetahui dan memahami akan takdir, ya, maka dia akan tahu bagaimana dia itu bersikap, berperilaku. Ya. Wa idza alima anna khazain kulla syai'in biyadillah. Ya. Ketika seorang itu tahu bahwasanya semua perbendaharaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mengetahui itu, ya, maka dia akan zalika apa itu fa idza alimal muslimu zalika tawadhu'a lillahi wa lam yastakbir 'alal khalq. Ya. Maka dia akan apa? Tawadhu, rendah diri dan tidak akan sombong kepada makhluk. Ya. Wa kadzalika law udrika anna dzunuba muqaddarah. Nah ini, kalau seorang itu, ya, tahu bahwasanya yang namanya dosa itu ditakdirkan. Ya, dosa itu ditakdirkan. Falam yu'iral ladzina adnabu wa tabu min dzunubihim wa raja'u anha. Maka kita tidak akan apa? Mencela orang yang dia itu melakukan dosa dan dia bertaubat dari dosanya, rujuk kembali dari dosanya. Jadi kita nggak akan mencela orang yang tersebut karena kita tahu bahwasanya itu ditakdirkan. Wa kadzalika lam yu'ayyir alladzina akhta'u khata'a ghaira muta'ammid, ya. Khata'an ghaira muta'ammid. Begitu juga kita tidak akan mencela orang yang dia itu salah tapi salahnya nggak sengaja. Ya, salahnya nggak sengaja. Ya, kita nggak akan cela orang itu. Kita nggak akan apa mencela orang tersebut. Karena kita tahu bahwasanya itu memang apa? Bagian dari takdir. Mau gimana lagi? Ya. Kalau memang misalkan orang itu apa? Salah, tapi dia memang nggak sengaja. Ya, tiba-tiba menjatuhkan piring kita. Ya, tiba-tiba dorong kita mungkin karena jatuh. Ya. Apa yang kita miliki jadinya pecah. Ya. Kita tidak perlu apa? Mencelanya. Kita tidak perlu marah-marah. Karena apa? Karena itu masuk bagian dari takdir. Ya, masuk dari bagian takdir. Makanya ketika ya Bilal itu ketiduran, ya, padahal Nabi SAW itu apa? Menugaskan Bilal untuk berjaga, ya, supaya apa? Supaya bisa membangunkan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya untuk sholat subuh. Ya, tapi ternyata Bilal ketiduran. Ya, maka di sini Nabi apa? Tidak mencela Bilal. Ya, makanya kisahnya ini ketika apa? Setelah perang Khaybar ini. Perang Khaybar. Ya, ketika mereka dalam perjalanan, ya di sini Rasulullah SAW itu apa? Ngantuk. Lalu tidur. Ya, sebelum tidur istirahat, bilang ke Bilal, "Iqla' lana lail." Wahai Bilal, kamu yang jaga. Ya, kamu yang jaga. Fa shalla Bilalun ma qaddara lahu. Maka Bilal pun apa? Salat tahajud. Ya. Beberapa rakaat yang dia mampu. Wa nama Rasulullah wa ashabuhu. Rasulullah dan sahabat yang lainnya tidur. Falamma taqarabal fajru istanada Bilalun ila rahilatihim wajhal fajr. Ketika dekat waktu fajar mau subuh, Bilal ini bersandar di rahilahnya, ya, di tunggangannya. Ini bersandar menghadap ke arah fajar. Faghalabat Bilal aina. Maka Bilal pun apa? Ketiduran dalam keadaan bersandar di tunggangannya. Falam yastaiqid Rasulullah wala Bilal wala ahadun min ashabihi. Ya. Maka apa? Qadarullah, ya, Rasulullah nggak bangun, Bilal nggak bangun, tidak ada satupun sahabat yang bangun sampai apa? Sampai terik matahari yang menyengat lalu membangunkan Rasulullah untuk pertama kalinya.
Maka Rasulullah pun terperanjak untuk apa? Bangun, lalu mengatakan kepada Bilal, "Ai Bilal, Bilal, di mana?" Ya, maka di sini apa? Bilal mengatakan, "Akhadha bi nafsil ladzi akhadha bi nafsika." Ya. Bilal mengatakan apa? Ya, menimpa saya apa yang menimpa Anda wahai Rasulullah, yaitu apa? Ketiduran. Sama, mau gimana lagi? Ya, ketiduran. Maka di sini apa? Rasulullah pun juga tidak apa? Tidak memarahi Bilal, karena memang apa? Karena memang sudah takdirnya, mau gimana lagi, ya kan? Mau gimana lagi? Ya, begitu juga apa? Wala yu'ayyir syakhs irtakaba dan bantu mataba. Ya, kalau kita tahu bahwasanya yang namanya apa itu dosa itu adalah takdir, ya sudah ditakdirkan, mau gimana lagi? Ya, orang itu salah itu memang sudah takdirkan. Ya, maka kita nggak boleh mencela seseorang yang dia itu apa melakukan dosa, kemudian dia sudah taubat. Ya. Sebagaimana apa dijelaskan dalam Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Ya, ketika apa perdebatan antara Adam dengan Musa. Ya, Musa mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Ya. Ini Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau ini adalah apa? Bapak kami. Engkau malah apa mengeluarkan kami dari surga." Lalu dibalas oleh Adam, "Ya Musa, wahai Musa, istafakallahu bikalamihi." Allah Subhanahu wa taala itu memilihmu untuk berbicara dengannya. Wa khattalaka biyadihi, dan Allah Subhanahu wa taala tulis Taurat untuk dirimu. Atalumuni ala amrin qaddarallahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Ya, apakah kamu mencela saya terhadap suatu perkara yang sudah Allah takdirkan kepadaku sebelum Allah itu menciptakan diriku 40 tahun yang sebelumnya. Ya, 40 tahun sebelum Allah menciptakanku itu sudah ditakdirkan seperti itu. Ya. Maka di sini Nabi berkomentar, "Fahajja Adamu Musa." Fahajja Adamu Musa. Maka Adam pun apa? Menang dari Musa. Ya, menang dari Musa. Ya. Kan nggak mungkin kita itu apa mencela seorang yang sudah Allah takdirkan. Ya. Sudah Allah takdirkan. Jadi di sini bukan apa? Bukan dijadikan ya hujah, alasan untuk orang itu berbuat dosa. Oh, saya berbuat dosa karena memang takdir. Bukan. Ya, bukan. Ya. Itu bukan dijadikan sebagai alasan. Tapi ketika orang itu qadarullah memang apa itu berusaha melawan untuk tidak melakukan dosa, tapi ternyata apa? Terjatuh dalam dosa, ya itu sudah takdir berarti. Ya, tapi bukan berarti apa ketika seorang itu bisa memilih, ya, ketika orang itu bisa memilih, ya, maka dia apa? Tatkala dia memilih yang salah, dia mengatakan, "Oh, ini takdir Allah." Ya, ini yang tidak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh seorang itu beralasan berbuat dosa karena dia melakukannya karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Ya, begitu juga idza aiqanatil mar'atu anna laha ma qaddarallahu laha hasunat akhlaquha. Ketika wanita itu yakin bahwasanya apa yang terjadi pada dirinya itu termasuk takdir Allah, maka akhlaknya pun akan jadi baik. Perangainya wanita tersebut akan jadi baik. Walam tas'ali zaujaha talaqa dharratiha. Dia tidak akan apa meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Ya, untuk menceraikan madunya. Ketika seorang wanita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki madu, ya, memiliki madu, ya, maka takdir tersebut itu sudah baik untuknya dan dia pasti bisa untuk menanggung takdir tersebut. Karena tidak mungkin Allah itu mentakdirkan sesuatu yang manusia itu nggak mampu untuk menanggungnya. Ya. Makanya Nabi SAW di sini mengatakan, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha sohfataha fa innama laha ma qaddara laha. Ya, tidak halal bagi seorang wanita itu minta ya supaya suaminya itu menceraikan saudarinya yaitu madunya, litastafrigha sohfataha, supaya dia itu bisa mengosongkan piringnya. Jadi dia itu ingin merebut apa yang menjadi bagian dari madunya. Maka di sini dikatakan Nabi fa innama laha ma qaddara laha. Itu enggak perlu dilakukan karena tatkala dia melakukan yang seperti itu,
dia tetap akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi sudah punya takarannya masing-masing. Ya, jangan dikira tatkala dia punya madu, ya, berarti apa? Rizkinya berkurang. Ya. Yang Allah berikan kepada dia akan berkurang. Nggak akan. Ya, nggak akan berkurang. Ya. Begitu juga ketika orang itu apa? Yakin bahwasanya yang namanya keturunan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang namanya melahirkan, ya, kemandulan itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini dia akan yakin bahwasanya itu semuanya takdir Allah. Dia akan menerimanya. Ya, dia akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Allah lah yang memiliki apa? Kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah itu memberi kepada yang Allah kehendaki anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi bagi orang yang Allah kehendaki adzukur, anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada mereka. Jadi ada campuran. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mandul. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan juga lagi maha mampu. Ya, kalau orang itu yakin dengan semua takdir tadi, dia tidak akan apa? Dia tidak akan apa? Hasad dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ya, dia yakin dia punya takdirnya sendiri, punya jalannya sendiri. Ya. Sehingga dia ridha dengan apa yang Allah telah bagikan untuknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk dirinya. Ya. Ketika ada yang dihilangkan dari dirinya, dia ridha, menerima, karena itu memang apa itu keputusan Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu pada dirinya, maka dia tidak akan berbangga-bangga di depan manusia. Karena itu sejatinya apa? Hanya pemberian Allah, bukan dari dirinya pribadi. Maka inilah, ya, ketika seseorang itu beriman dengan takdir, maka perilakunya, kesehariannya, ucapannya, karakternya itu akan nampak baik, karena memang apa? Semua itu apa? Tergantung dari kualitas iman seseorang. Ya, demikian mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.